Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan juga mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan dalam belajar. Tak lupa untuk tetap semangat belajar meskipun saat ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Kita akan melanjutkan materi kita, tema 1, selamatkan makhluk hidup, menginjak subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran pertama. Materi kelas 6 semester pertama. Pembelajaran pertama. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Nah, adakah dari kalian yang bisa menemukan hewan lainnya yang hidup di wilayah Asia Tenggara? Nah, setiap negara mempunyai hewan yang hidup di masing-masing negara. Sebagai contoh, negara Myanmar memiliki harimau Indochina. Kemudian juga ada gajah, juga merak hijau. Kemudian di negara Kamboja hidup hewan seperti lumba-lumba, kemudian banteng, ada macan dahan, juga beruang madu, dan juga gajah ya. Sedangkan di negara Laos ada gajah India, kemudian juga ada owak jambul hitam, kemudian juga harimau, kukang, juga Bangosaurus. Kemudian negara Vietnam ada Saola. Saola itu adalah kerbau air. Kemudian juga ada monyet hidung pesek dan juga ada rangkong papan. Sedangkan negara Filipina hewannya ada kerbau dan juga rusa dan burung beo. Nah, kemudian Indonesia mempunyai hewan yang sudah hidup dari zaman dahulu yang sekarang dilindungi seperti komodo, kemudian juga elang Jawa, ada juga harimau,
kemudian ada badak, anoa, kemudian di daerah ujung di Irian kita punya burung cendrawasih, kemudian juga ada burung merak, tapir ya. Itu sebagian yang ada di Indonesia. Sedangkan di Thailandnya, negara Thailand memiliki hewan seperti gajah, harimau, kemudian juga ada monyet siamang, badak, dan juga buaya. Sedangkan Malaysia, negara Malaysianya ada hewan seperti tapir, rusa, kemudian juga orangutan. Ya. Nah, itu sebagian yang ada di wilayah Malaysia. Kemudian Singapurnya mempunyai singa, ada kancil, landak, kemudian juga rubah. Sedangkan di Brunei ada semacam bekantan, ya. Kemudian juga harimau, singa, dan juga monyet. Nah, itulah beberapa contoh hewan yang hidup pada masing-masing negara. Tentu masih ada banyak lagi hewan yang hidup pada masing-masing negara dan kalian bisa mencari yang lainnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui beberapa jenis hewan pada masing-masing negara, kita akan mengelompokkan hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kita temukan ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, cara perkembangbiakan hewan ini ada yang beranak, kemudian juga bertelur, dan juga ada hewan yang beranak dan bertelur. Nah, hewan-hewan tersebut misalkan ada ikan, sapi, kemudian juga buaya, kucing, ular, ayam, ya. Kemudian elang, kura-kura itu merupakan contoh hewannya. Nah, hewan-hewan tersebut beberapa di antaranya memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda. Nah, sebagai contoh ada yang beranak. Nah, beberapa hewan melakukan perkembangbiakan dengan beranak. Nah, di antaranya ada kucing, kemudian sapi, kambing, lumba-lumba. Sedangkan yang bertelur ada ayam, buaya, ikan, juga kura-kura. Nah, ada juga hewan yang melakukan perkembangbiakannya secara beranak dan bertelur. Nah, sebagai contoh ada hiu, kemudian ada juga ular. Nah, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar. Nah, ovipar ini adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam dan juga jenis burung lainnya. Kemudian yang kedua ada vivipar. Nah, kalau tadi ovipar adalah bertelur, sedangkan vivipar ini adalah bentuk perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan ada seperti sapi, kucing, kemudian gajah, kemudian juga ada kambing dan sebagainya. Itu adalah vivipar, yaitu dengan cara melahirkan. Nah, selain kedua tadi, ovipar dan vivipar, ada juga jenis perkembangbiakan hewannya adalah opovivipar. Nah, opovivipar ini adalah cara perkembangbiakan hewan
dengan cara bertelur sekaligus juga melahirkan. Contohnya adalah ular. Nah, sebagian jenis ular itu tidak selamanya melahirkan anak. Nah, kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Nah, perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan itu disebutnya ovovivipar. Nah, itulah tiga jenis perkembangbiakan hewan. Ada ovipar dengan cara bertelur, kemudian vivipar dengan melahirkan, dan juga ovovivipar dengan cara bertelur sekaligus juga melahirkan. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, setiap negara mempunyai sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, negara-negara tersebut adalah seperti Brunei. Brunei ini adalah negara yang mempunyai kekuatan sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, sehingga Brunei ini memiliki pendapatan per kapitanya tertinggi karena mempunyai gas alam tadi. Kemudian Filipina ini adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya itu adalah sebagian dengan cara pertanian. Nah, Filipina mempunyai keunggulan di bidang pertaniannya seperti nanas, kemudian juga padi, kelapa, dan juga gula. Dan sebagian dari hasil pertaniannya juga diekspor ke beberapa negara sehingga menjadi pemasukan dalam perkembangan ekonomi negara tersebut. Selanjutnya Indonesia ini negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Sehingga kekayaan sumber daya alam itu dapat memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, Indonesia saat ini memiliki sumber daya seperti minyak, kemudian gas bumi, ada juga tekstil, juga produk-produk dari kayu. Selain di bidang sumber daya alam yang tadi bisa dimanfaatkan, ada juga sumber daya alam yang merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara. Nah, Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk sektor pariwisata. Kita tahu bahwa Indonesia itu banyak sekali destinasi wisatanya. Sebagai contoh, kita punya Bali, kemudian juga kita punya Lombok, kemudian juga Indonesia mempunyai Danau Toba yang ada di Pulau Samosir. Nah, itu adalah sebagian destinasi wisata yang menjadi daya tarik untuk devisa negara dari sektor
pariwisata. Selanjutnya, Kamboja. Nah, Kamboja ini dialiri oleh Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini menjadi daerah yang sangat subur, sehingga sebagian mata pencarian dari penduduk Kamboja adalah sebagai petani. Nah, hasil dari pertaniannya seperti ada padi dan juga karet. Kemudian Laos. Laos ini adalah negara tetangga yang paling dekat dengan Kamboja. Nah, negara ini juga sama dengan Kamboja dilewati oleh Sungai Mekong. Sehingga sama dengan Kamboja, kegiatan pertanian itu banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong tadi. Nah, sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos itu sendiri. Selanjutnya Malaysia. Nah, Malaysia ini sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian, pertambangan, dan juga industri. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Nah, Malaysia ini mempunyai keunggulan di ekonominya adalah seperti peralatan elektronik, kemudian minyak, gas bumi yang diekspor ke negara lain. Juga ada sumber daya alam yang dimanfaatkannya seperti kayu, kemudian juga ada minyak sawit, tekstil, kemudian bahan-bahan kimia juga. Kemudian Myanmar. Nah, Myanmar ini sebagian penduduknya adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Nah, padi ini merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar, sehingga Myanmar disebut sebagai salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian Singapura. Kalau Singapura adalah negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Nah, Singapura memiliki sumber perekonomiannya itu dari transit negara-negara yang ada di kawasan Asia, sehingga negara Singapura ini adalah negara yang paling ramai ya di Asia Tenggara. Kemudian Thailand. Nah, Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Nah, Thailand ini merupakan negara penghasil dari padi terbesar di daerah ASEAN. Nah, selain itu, Thailand juga menjadi penghasil dari perkebunan, kemudian juga kehutanan, pertambangan, industri juga ya. Nah, itu sebagian dari kegiatan ekonomi yang berada di kawasan Thailand. Nah, kemudian juga Thailand juga mendapatkan perekonomiannya dari sektor pariwisata ya. Karena Thailand ini mempunyai keunikan bangunan budaya Thailand yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kemudian yang selanjutnya Vietnam. Nah, Vietnam ini adalah negara yang mempunyai sistem perekonomiannya adalah dari pariwisata dan juga turis. Nah, kemudian selain juga pariwisata, Vietnam itu mempunyai bidang pendukung lainnya di bidang perhotelan, kemudian juga restoran, juga transportasi ya, yang juga turut berkembang pesat. Nah, sehingga
Vietnam ini juga mempunyai pendapatan ekonomi yang juga tidak kalah besarnya. Nah, Vietnam sendiri adalah negara yang baru pulih dari perang ya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini yang kita pelajari. Tadi kita sudah mempelajari tentang hewan-hewan yang tinggal di sebagian negara ASEAN. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana sebagian dari hewan tersebut cara berkembang biaknya. Tadi ada dengan melahirkan, kemudian juga bertelur, ada juga dengan cara bertelur dan melahirkan. Kemudian terakhir kita barusan mencari tentang pendapatan ekonomi dari setiap negara. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kondisi kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.